Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sholihah sholihah kelas 4 STT Utsman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan. Sebelum masuk materi, kita berdoa ya. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan hari ini, semoga Allah memudahkan Bulia dalam menyampaikan materi di pelajaran 6 tentang adab sholat ya. Silakan buka buku paket pelajaran 7 halaman 54. Ya, di situ Rasulullah SAW bersabda, "Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah." Ya, sesungguhnya pertama kali amal seseorang hamba yang dihisab dari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Itu yang di buku paket. Nah, di sini Ibu mencoba menambahkan ya. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab ya dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Dari dalil ini, kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana keadaan kita sholat hari ini, ya, bagaimana sholat kita sebelum-sebelumnya, ya. Jadi harus diperhatikan isi dari hadis ini. Selanjutnya, sholat itu adalah ibadah yang agung ya. Agung itu besar, mulia artinya. Ya, dan sholat merupakan cara untuk menerangi jiwa di dunia dan di akhirat. Dengan kita melaksanakan sholat berarti satu, kita telah menegakkan agama di dalam diri kita. Ya, menjadi seorang muslim itu, menjadi seorang yang beragama Islam salah satunya dengan menegakkan sholat. Yang kedua, membersihkan jiwa dan raga sehari 5 kali. Itu dari sholat wajibnya. Kalau ditambah sholat sunnahnya, maka lebih banyak lagi faedah dari membersihkan jiwa dan raga. Yang ketiga adalah sarana berdialog ya, bercakap ya, berbicara kepada Allah, bermunajat dan mengadu kepada Allah. Yang keempat, sarana untuk memohon hidayah, taufik dan rezeki ya. Ada satu tempat, ada satu wasilah yang Allah sediakan kepada hambanya untuk berbicara kepadanya, yaitu lewat sholat. Yang kelima, memuji dan mengagungkan Allah. Yang keenam, mendekat, tunduk, merendah, takut dan tenang dalam menemui Allah ya. Salah satu yang harus kita pahami bahwa sholat itu harus tenang, tidak boleh terburu-buru dan menghadirkan rasa takut karena sesungguhnya hanya Allah yang maha besar ya, dan sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah. Yang pertama, adab-adab sholat di halaman 54 ya. Di halaman 54 ini 55-nya yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Kalau kita sudah berniat akan sholat, ya kita harus menghadap kiblat dan berdirinya pun tegak. Pusatkan pandangan ke tempat sujud ya. Jadi sudah tidak melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, kemana saja ke arah suara yang bukan pada saat kita ingin sholat. Kemudian tidak memandang ke atas ya, tegak berdiri, jangan bersandar maupun berdiri sebelah kaki. Ya, tidak untuk bercanda sholat itu. Berdiri tegak dengan kaki dibuka sedikit, menghadap kiblat, pandangan lurus ke tempat sujud. Yang kedua, niat ya, niat pasti ya. Kalau kita sudah mau sholat pasti itu sudah terangkat niat kita. Tujuannya untuk mengharap ridho Allah ya, jangan untuk ria, jangan untuk pamer ya kepada ibu bapak, saudara atau siapapun ya. Kita beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah takbir dengan mengangkat tangan. Caranya ya, kedua tangan sejajar, kedua bahu atau ujung jari sejajar dengan ujung bawah kedua telinga. Perhatikan gambarnya ya. Jadi jangan terburu-buru mengangkat tangan tapi tidak pada tempatnya ya, yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW ya. Jadi ini ada dua cara takbir yang benar. Yang pertama,
Yang pertama apa tadi? Sejajar dengan bahu. Yang kedua, ujung jari sejajar dengan ujung bawah kedua telinga. Ya, perhatikan. Ya, jadi jangan terburu-buru, ada yang cuma sampai dada, ya kan, kemudian cepat gitu. Nah, itu tidak boleh diulangi kembali. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Ya, setelah takbir selesai, membaca doa iftitah dengan pelan. Rasakan dan hayati maknanya. Ya, merasakan diri sebagai hamba yang ingin dibersihkan dari dosa-dosa, terutama dosa syirik. Ya, dan berjanji untuk selalu tunduk dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Ya, ini ada beberapa bacaan doa iftitah yang biasa mungkin kita baca, atau ada yang lebih singkat lagi yang sesuai dalil tapinya ya, bahwa kita mengerjakan sesuatu itu menjadi ibadah, maka harus ada dalil yang menguatkannya. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah dengan tartil ya, dengan pelan-pelan. Kalau kita mengikuti imam ya pasti dengan tartil, karena imam juga membacanya pelan, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat dibaca sampai dipahami artinya ya. Dalil tentang kewajiban membaca Al-Fatihah ini ada di hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, dan Ahmad ya. Dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini wajib ya, yang harus dibaca ketika sholat. Makanya wajib bagi kalian untuk bisa dan menghafal membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Tapi ingat, diawali dengan ta'awudz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang lebih kuatnya lagi, auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamrihi wa nafihi wa nafsihi ya, itu yang lebih kuat lagi. Tapi ingat, tidak dikeraskan ya. Selanjutnya apa? Melafalkan surat yang mudah dan dipahami artinya. Makanya kenapa seorang muslim itu harus mempunyai hafalan Al-Quran. Pertama, ia akan menjadi penguat nanti di dalam sholat ya. Jadi harus dibaca syaratnya agar banyak surat-surat yang dihafal. Kemudian ruku ya, ruku dengan tumakninah ya. Meletakkan kedua tangan pada kedua lutut ya, luruskan pinggang, membaca dengan tenang, menghayati dan memohon ampun serta memuji keagungan Allah ya. Jadi punggungnya itu lurus, tidak melengkung ya, dan ingat tangannya itu memegang kedua lutut, mata itu menuju tempat sujud ya. Jangan bermain-main, jangan digoyang-goyang ya, atau bermalas-malasan. Selanjutnya adalah di halaman 58, i'tidal ya, bangkit dari ruku ya. Mengangkat kedua tangan dengan berdoa, menghayati makna ketika berdiri di hadapan Allah yang Maha mendengar, dengan membaca secara lisan maupun dalam hati. Berdiri dengan tegak, lurus, tenang sebelum melakukan sujud. Jadi jangan cepat-cepat ya, harus tumakninah juga, harus tenang juga. Sami Allahu liman hamidah. Dibaca kembali, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ini harus hafal semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan sujud ya, meletakkan 7 anggota badan pada lantai, yaitu muka. Muka itu terdiri dari dahi atau jidat ya, dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung tapak kaki dengan jari-jari menghadap kiblat dan mengangkat kedua siku. Nih, yang suka ibu perhatikan, kalian tidak tertib dalam melakukan sujud. Pertama, terutama yang anak perempuan nih, tidak mengangkat kedua siku ya, harus diangkat ya, memang seperti itu. Tapi kan sempit Bu, ya tetap tapi harus diangkat, cuma mungkin tidak terlalu besar. Dan terakhir nih yang buat laki-laki juga, ketika sujud kaki yang belakang itu rapat ya, dan jari-jarinya menghadap kiblat, jadi harus dilipat ya, ditekuk ya. Jadi tidak diluruskan meninggi di atas kaki, tidak boleh. Apalagi seperti di gambar ini ya, sebelah kanan atas
itu sampai diangkat kayak mau terbang gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Semua menghadap ke kiblat, jari-jarinya juga dirapatkan, jari tangannya menghadap kiblat juga. Nah, seperti itulah ya sholat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sujud juga tidak boleh cepat-cepat ya, harus tenang, terus membentangkan siku ketika sholat, mengangkat sedikit punggung, duduk pada telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kiri dengan jari-jari menghadap kiblat, dan ada doa-doa. Biasanya di sujud terakhir ya, ada doa yang harus kita kita hafalkan atau kita baca ya. Ini faedah yang Allah berikan gitu, bahwa kita boleh membaca doa di dalam sujud. Kemudian bertasyahud. Bertasyahud, hayati dengan meyakini penghormatan, kesejahteraan, keberkahan, dan kebaikan itu hanya milik Allah. Duduk tasyahud ya harus dipahami juga. Ada yang namanya iftiros ya, ada juga tawarruk ya. Posisi telapak kaki pada iftiros itu biasanya di tahiyat awal. Perhatikan gambar sebelah kiri ya, yang dilingkari, yang ada tanda panah. Terus gambar duanya itu duduk tawarruk, biasanya di tahiyat akhir. Duduk pada rokaat terakhir dengan cara meluruskan ujung kaki kiri dan menegakkan ujung kaki kanan ya. Yang laki-laki mau perempuan sama seperti ini ya. Atau ada juga namanya duduk iqo'a, yaitu kedua kaki menahan pantat ya. Jadi kita duduk di atas kedua kaki yang ditinggikan rata menghadap kiblat ya. Ini adalah macam-macam praktek duduk bertasyahud. Dan yang terakhir adalah salam ya. Oh ya maaf, dalam bertasyahud ya, di situ juga kita ada syahadat yang dibacakan. Bersyahadat dengan sungguh-sungguh dan bersolawat dan keyakinan bahwa solawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat dan mengikuti sunnah Rasul. Memusatkan pandangan mata ke telunjuk tangan kanan ya. Ketika kita sudah mulai tasyahud, kita mengangkat ujung jari kita, jari telunjuk ya, dan langsung pandangan kita ke arah telunjuk tangan ya yang di sebelah kanan. Tanda kita berisyarat tauhid ya. Berdoa setelah bertasyahud dan selawat dengan khusyuk memohon ampun dan perlindungan kepada Allah dari fitnah, azab kubur, jahanam, dunia, dan dajjal ya. Yang tadi Ibu sampaikan, nanti di akhir setelah kita membaca tasyahud akhir itu ada doa tambahan ya untuk memohon dijauhkan dari fitnah atau azab kubur, jahanam, dunia, dan dajjal. Ya nanti kita akan pelajari. Saat ini hanya menginformasikan adab-adab sholat, urutan-urutannya, bagian-bagiannya, dan cara pengerjaannya saja. Dan yang terakhir adalah salam ya. Melafalkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi dari belakang nih. Berarti ini bersungguh-sungguh. Satu kegiatan yang harus kita lakukan sungguh-sungguh. Kalau kita cuma lihat kiri kanan, kira-kira terlihat nggak pipi kita? Tidak. Ya, disinilah kita akan merasakan malaikat hafdho yang senantiasa mencatat dan menjaga semua aktivitas seorang manusia ya. Mendoakan semua makhluk demi kebaikan dan kesejahteraan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akhir dari kegiatan sholat ya, diakhiri dengan salam ke kanan dan salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan tidak terburu-buru. Nanti pun kita akan pelajari adab setelah sholat ya. Itulah sholat ya, yang memberikan cahaya, menunjukkan jalan kebaikan, menjauhkan dari kejahatan dan kemungkaran. Dengan sholat tercapailah kebahagiaan, terutama pada sholat malam ya, dengan sifat sabar. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah anak-anakku semua sholihah sholihah sudah terbiasa melakukan sholat. Ibu hanya berpesan tepat waktu sholatnya, tidak menunda-nunda. Kemudian tegakkan semua kewajiban-kewajiban sholat dan hak-haknya. Ketika kita harus ruku, harus sujud, harus takbir, iktidal, dan semuanya, semua hak harus terpenuhi. Tidak boleh terburu-buru karena sesungguhnya kelezatan dan kenikmatan sholat berawal dari sempurnanya sholat itu sendiri.
Alhamdulillah, semoga materinya bermanfaat dan semoga juga Allah memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.